apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Seolah teringat sesuatu, dia membiarkan Shoji di kepalanya masuk ke dalam tubuhnya, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Saya rasa kali ini akan ada pertarungan, tapi pertarungan yang bersifat sparring. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, Anda tidak akan bisa mengalahkan Hundun Pume. Tanpa bantuan Shoji, saya bisa mengasah diri saya dalam pertarungan. Keduanya tiba-tiba tersadar, dan Jing Wuchen sangat mengagumi Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berdiri dan bergegas pergi bersama keduanya. Dan ketiganya terbang mengintari tepian dengan kecepatan penuh. Segera mereka mendekati titik hitam itu, sehingga sosok titik hitam itu muncul di mata ketiganya dengan jelas. Mengenakan pakaian hijau tua, rambut panjang yang terurai, dan tanduk spirasi hijau muda di atas kepalanya. Siapa lagi kalau bukan si jenius tak tertandingi dari keluarga monster Hundun Pume. Itu Hundun Pume. Jing Wuchen diam-diam mengirimkan pandangan hati-hati kepada Xiaoyan. Jangan gugup. Dalam ilusi ini, kecuali monster yang kuat, tidak ada yang benar-benar dapat mengancam saya. Xiaoyan berkata dengan Jing Wuchen dengan tenang dan tanpa rasa takut untuk meyakinkan Jing Wuchen. Tetapi dia menatap Hundun Pume dan tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Kali ini mengundang para pembantu terkait dengan apakah klan Xiao dapat mempercepat laju pertumbuhannya dan apakah klan Xiao benar-benar dapat bangkit di benua Dodi. Itu hanya dapat berhasil dan tidak dapat gagal. Meskipun setenang Xiaoyan, detak jantungnya pun semakin cepat. Saat ketiga orang itu mendekat, itu juga langsung menarik perhatian Hundun Pume, dan dia mengangkat matanya dan menyapukan pandangannya ke arah Xiaoyan dan dua orang lainnya. Dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bagaimanapun, Hundun Pume tidak memiliki kesan apapun tentang Jing Wuchen dan Long Yi, tetapi bagi Xiaoyan, Hundun Pume pernah menatapnya ketika dia melangkah ke pintu masuk ilusi. Mereka yang dapat menarik perhatian Hundun Pume bahkan untuk sesaat bukanlah orang biasa. Tapi Hundun Pume sedikit bingung sekarang. Tidak ada seorang pun di sekitarnya sejauh beberapa mil dan jelas tidak ada yang berani mendatanginya. Tetapi ketiga orang ini langsung mendatanginya. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah jika ketiga orang ini melihat bahwa saya sendirian dan ingin memanfaatkan saya? Maka tidak dibijaksana untuk memandang mereka secara berbeda pada awalnya. Hundun Pume masih duduk bersila, tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Xiaoyan dan dua orang lainnya. Hundun Pume. Setelah ketiganya terbang mendekat dan Xiaoyan berhenti tidak jauh di depan Hundun Pume untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia tersenyum dan menyapanya, karena mampu mengekspresikan niat baik dengan sopan. Wajar saja jika mereka tidak ada di sini untuk memusnahkannya. Jadi Hundun Pume mengangguk. Terlebih lagi bisa datang dan menyapanya di gua pembunuhan berdarah ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat berani dan jelas bukan orang biasa yang vulgar. Oleh karena itu, Hundun Pume tidak bisa tidak mengagumi Xiaoyan. Namun niat ketiga orang itu tidak jelas. Tapi Hundun Pume tidak percaya bahwa ketiga orang itu hanya ada di sini untuk mendekatinya. Jadi dia tidak banyak bicara dan menunggu kata-kata Xiaoyan berikutnya. Sikapnya tidak dingin atau hangat. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, itu sejalan dengan statusnya. Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan Hundun Pume, dan dia tidak peduli dengan sikap dingin Hundun Pume. Kemudian dia duduk bersila di depannya. Long Yi dan Jing Wuchen berdiri di belakang Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena bukan giliran mereka untuk berbicara dalam kesempatan seperti itu. Hampir semua orang dalam ilusi itu menoleh ketika melihat saya. Tetapi orang ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga menunjukkan sikap santai dan bebas dalam setiap gerakannya. Menarik. Ekspresi Hundun Pume berubah, lalu menghilang dalam sekejap. Perkenalkan, nama saya Xiaoyan.
Xuan langsung ke intinya. Saya datang ke sini kali ini untuk mengundang saudara Hundun Pume untuk bergabung dengan tim kami. Mengapa? Hundun Pume sedikit mengernyit dan suaranya agak rendah terdengar. Apakah untuk memenangkan jasa membunuh? Tidak. Xuan menggelengkan kepalanya. Kami sedang berburu monster tingkat tinggi bersama-sama. Sejujurnya, level monster di kedalaman ilusi semakin tinggi. Sulit bagi kami bertiga untuk masuk lebih dalam. Jadi saya ingin meminta bantuan saudara Hundun. Pertama, menantang monster yang lebih kuat dapat mengasah diri kita dengan lebih baik. Dan kedua, semua orang dapat bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tanpa diduga, mereka bertiga datang kepadanya untuk ini. Hundun Pume mengangkat alisnya, menatap Xuan dengan seksama. Dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Jika saudara Hundun tertarik, Anda dapat meminta persyaratan apapun. Selama saya mampu melakukannya, saya pasti akan memuaskan saudara Hundun. Melihat Hundun Pume tampaknya tidak begitu tertarik, Xuan merasakan sakit di hatinya dan menambahkan kalimat lain. Apakah Anda tahu tempat apa ini? Hundun Pume merenung sejenak dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Ini adalah gua pembantaian darah. Semua orang tahu itu. Xuan tidak mengerti, menatap Hundun Pume. Saya tidak tahu apa maksud saudara Hundun dengan menanyakan ini. Karena Anda tahu ini adalah gua pembantaian darah, Anda harus tahu bahwa kekuatan dihormati di sini. Nada bicara Hundun Pume tiba-tiba berubah dingin. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan Anda, tetapi apa yang Anda andalkan? Apakah hanya 9 naga guntur emas misterius di belakang Anda yang belum dewasa? Atau Anda yang telah menyembunyikan kekuatan Anda di alun-alun di luar ilusi? Senyum yang tidak dapat dijelaskan di sudut mulut Hundun Pume berubah menjadi seringai. Terbongkar oleh kata-kata Hundun Pume, Longyi terkejut dan telapak tangan Qing Wuchen mengepal erat. Tetapi Xuan tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun Hundun adalah pemilik darah raja keluarga monster. Dia termasuk spesies teratas yang sama dengan Longyi. Selain itu, dia bisa disebut jenius yang tak tertandingi. Dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Longyi. Jadi, tidak mengherankan bahwa tubuh Longyi dan Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatan mereka di alun-alun di luar ilusi. Namun kata-kata agresif Hundun masih membuat Xiaoyan merasa tidak senang. Jika kekuatan Xiaoyan tidak sebagus dia, itu akan baik-baik saja. Tetapi kekuatan Xiaoyan tidak kalah dengannya, sehingga kata-kata Hundun sedikit menusuk telinga Xiaoyan. Tanpa menunggu Longyi marah, wajah Xiaoyan sedikit tenggelam dan dia pelan berkata, dari apa yang dikatakan saudara Hundun, apakah hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Anda yang memenuhi syarat untuk mengundang Anda untuk bergabung? Iya. Sikap Xiaoyan yang tidak rendah hati atau sombong membuat Hundun lebih tertarik, dan dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh, ingin melihat apakah Xiaoyan akan mundur atau melakukan gerakan lain. Namun, kata-kata Xiaoyan berikutnya mengejutkan Hundun Pume dan membuatnya merasa sangat terkejut. Kalau begitu, tolong ajari saya saudara Hundun. Meskipun Hundun Pume tahu bahwa Xiaoyan mungkin sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan akan cukup kuat untuk menyamainya. Lagi pula, dia belum pernah mendengar seorang jenius yang tak tertandingi bernama Xiaoyan di benua Dodi. Jadi Hundun Pume tidak dapat menahan tawa liar ke arah langit. Menarik, sangat menarik. Anda adalah orang pertama dalam ilusi yang berani menantang saya secara aktif. Hundun Pume berdiri dan menunjuk Xiaoyan dan dua lainnya dengan jarinya. Baiklah, biarkan saya melihat apa yang kalian bertiga mampu lakukan. Tidak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Saya menghormati Anda dan tolong hormati saya. Mari kita bertarung satu sama lain. Apa? Wajah Hundun Pume berubah drastis dan dia menatap Xiaoyan seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sampai dia melihat bahwa ekspresi Xiaoyan tetap teguh seperti sebelumnya. Dia yakin bahwa Xiaoyan tidak bercanda.
Anda sangat sombong. Hundun sangat marah sehingga wajahnya membiru. Dia memarahi Xiaoyan. Sebelumnya, saya pikir Anda adalah pria yang tidak terkejut dengan kehormatan atau aib dan memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi saya sedikit mengagumi Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda masih tidak bisa menyingkirkan wajah duniawi dan Anda hanya seorang munafik. Orang-orang seperti Anda tidak layak untuk saya. Hundun menunjuk kejauhan. Sebelum saya berubah pikiran, keluarlah. Pergi sejauh yang Anda bisa. Kalau tidak, ini adalah tempat pemakaman kalian bertiga. Mengabaikan ancaman Hundun, Xiaoyan menatapnya dengan marah dengan tenang, dan sedikit kemarahan melintas di matanya yang gelap. Saya pikir saudara Hundun adalah lawan yang terhormat, tapi sekarang saya tahu bahwa Anda hanyalah orang narsis yang sok suci. Anda sudah mencari kematian. Bagaimana mungkin Hundun diejek seperti ini? Nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengaduk pasir yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan kemudian jatuh satu demi satu. Seolah-olah hujan pasir jatuh dari langit. Sangat kuat. Di bawah tekanan tak terlihat yang kuat dari Hundun Pume, Jing Wuchen mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dan Long Yi juga mundur 3 langkah. Tetapi Xuan tidak bereaksi sama sekali. Meskipun aura Hundun seperti gelombang pasang, tapi itu sama sekali tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan. Hundun Pume sangat terkejut dan menatap Xuan dengan tidak percaya. Bahkan kemarahannya sedikit mereda dan dia berkata, Anda benar-benar mampu. Tidak heran Anda berani menantang saya. Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Jadi saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Apakah di sini? Melihat kesombongan dan kemarahan Hundun Pume telah terkendali, Xuan juga menjadi tenang. Tentu saja, tidak ada seorang pun di sini dalam jarak beberapa mil. Nada bicara Hundun Pume dipenuhi dengan kesombongan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, menunjuk ke arah kerumunan yang bertarung di hutan belantara dan berkata, Selain itu, apakah menurut Anda tikus-tikus itu berani mendekati sini? Saudara Hundun sangat heroik. Dodi biasa tentu saja tidak berani menantang keunggulan saudara Hundun. Xuan mengangguk sedikit tetapi mengubah topik pembicaraan. Tetapi, untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini, itulah belum tentu benar. Apakah orang yang bersembunyi di balik pohon itu sudah muncul? Di mata Hundun Pume tercengang, mata tajam dan kata-kata dingin Xuan jatuh pada sebuah pohon besar di kejauhan. Alasan mengapa baru sekarang seseorang ditemukan di balik pohon besar itu adalah karena ketika Xuan pertama kali datang ke sini untuk menunjuk rasa hormat kepada Hundun Pume dan agar tidak menyebabkan kesalahpahaman, dia menahan kekuatan jiwanya untuk sementara waktu. Sekarang pertarungan sudah dekat, jadi Xiaoyan yang selalu berhati-hati melepaskan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi di mana-mana. Dan baru saat itulah dia menemukan seseorang bersembunyi di dekatnya. Saat Xiaoyan berteriak, seorang pria melesat keluar dari balik pohon besar. Dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia melangkah ke arah Xiaoyan dan Hundun Pume, dan bahkan tersenyum dan mengangguk kepada Hundun Pume. Pupil beberapa orang menyusut pada saat yang sama, menatap mata yang compang-camping, berdebu dan agak berantakan dengan tidak percaya. Nulong. Apakah ini maksud jenius yang sombong dan tak tertandingi Nulong yang kita lihat di alun-alun? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Jing Wuchen dan Long Yi saling memandang dengan kaget dan Xiaoyan juga bingung. Tetapi orang yang datang itu pasti jenius tak tertandingi Nulong dari ras monster. Entah itu sisik-sisik yang rapat di dahinya yang lebih lebar dari orang biasa, atau sepasang mata merah darah yang memancarkan tirani. Itu membuktikan bahwa orang ini adalah Nulong. Nulong, apa yang Anda lakukan bersembunyi di balik pohon besar? Di mana pengawal Anda? Hundun Pume merutkan kening dan bertanya pada Nulong yang telah berjalan beberapa langkah dan tidak jauh di depannya. Saya hanya kebetulan lewat dan mengintip. Jangan bicarakan hal-hal yang berantakan itu untuk saat ini.
Nulong menjawab dengan sedikit malu, kemudian matanya beralih dari wajah Jing Wuchen dan Long Yi ke Xiaoyan. Wah, bagaimana Anda menemukan saya bersembunyi di sana? Xiaoyan tertegun dan kemudian dia mengerti dalam sekejap bahwa Nulong seharusnya baru saja datang dan tidak mendengarkan perkenalan dirinya. Kalau tidak, dengan kembalinya gadis suci klan monster yang mengejutkan seluruh klan monster, Nulong akan mendengar namanya. Saya seorang alkemis. Melihat Hun Dunpume juga melemparkan pandangan bertanya, Xiaoyan berkata singkat. Jadi begitulah. Nulong dan Hun Dunpume tiba-tiba menyadari pada saat yang sama. Nulong mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke Hun Dunpume dengan kilatan kegembiraan di matanya. Saya telah lama mendengar nama besar Hun Dunpume dan telah lama ingin bertarung dengan Anda. Jarang sekali bertemu dengan Anda kali ini, jadi kita harus bertarung. Nama Nulong sangat terkenal dan saya telah mengaguminya sejak lama. Sayang sekali saya sudah membuat perjanjian pertempuran dengannya. Hun Dunpume sangat ingin bertarung saat pertama kali mendengar kata-kata Nulong, tetapi dia melirik Xiaoyan dan mengangkat bahu tanpa daya. Saya baru saja mendengarnya. Nulong tertawa terbahak-bahak, menatap Xiaoyan dengan kekaguman yang tak tersamar. Anak ini ingin menantang Anda. Dia memiliki keberanian dan sangat jantan. Dan baru saja dia dan Anda berimbang dalam tabrakan aura yang membuat saya merasa sangat menarik. Anda bertarung terlebih dahulu dan saya akan menonton dari samping. Bagaimanapun, saya tidak bisa menunggu lama. Makna Nulong sangat jelas. Dia mengagumi keberanian dan nyali Xiaoyan untuk menantang Hun Dunpume dan mengakui bahwa Xiaoyan memiliki sedikit kekuatan. Tetapi itu hanya keberanian. Begitu mereka benar-benar bertarung, paling lama hanya butuh beberapa ronde. Xiaoyan jelas bukan lawan Hun Dunpume. Jelas Hun Dunpume juga berpikir bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan Xiaoyan. Mungkin 1 atau 2 ronde saja sudah cukup. Jadi dia tersenyum tipis. Namun alis pedang Xiaoyan terangkat tinggi. Dia tidak marah karena dipandang rendah oleh Nulong. Tetapi dia memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun kekuatan tempur Hun Dunpume tentu saja luar biasa, tapi Xiaoyan yakin bahwa dia tidak akan kalah dengannya. Namun pertahanannya juga tidak normal. Jika Xiaoyan ingin menang, itu pasti tidak akan mudah, karena konsumsinya pasti akan sangat besar. Lagi pula niat sebenarnya dari Nulong tidak diketahui. Bagaimana jika Nulong tiba-tiba menyerang? Meskipun dia tidak takut, bagaimana dengan Long Yi dan Jing Wuchen? Selain itu, dia harus waspada terhadap Hun Ying yang mungkin tiba-tiba muncul kapan saja. Sungguh lelucon untuk mempertaruhkan keselamatan mereka bertiga pada kenyataan bahwa Nulong yang sama sekali tidak dikenalnya adalah seorang pria sejati. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berkata dengan dingin. Ini tidak pantas. Saya akan bersaing dengan saudara Hun Dun. Tidak peduli apapun hasil dari pertempuran ini, konsumsi tidak dapat dihindari. Meskipun Xiaoyan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya sudah sangat jelas. Anak ini benar-benar percaya diri. Dia menyeratkan bahwa dia bisa bersaing dengan saya untuk sementara waktu. Hun Dunpume berpikir dalam hati, tetapi tidak berbicara. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Nulong. Namun Nulong jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengatakan ini. Jadi dia tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Dia segera menjadi marah dan menunjuk Xiaoyan dan berteriak. Apa maksud Anda? Mengapa Anda bertele-tele dan mengatakan bahwa saya akan mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang? Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menampar Anda sampai mati? Nulong sangat marah. Kesan baiknya terhadap Xiaoyan menghilang. Matanya yang merah darah memancarkan cahaya tirani. Tapi Long Yi juga sangat marah ketika mendengar ini. Tetapi ketika dia memikirkan niat Xiaoyan untuk memenangkan hati mereka berdua, dia menahan amarahnya dan menatap Nulong dengan dingin bersama Jing Wuchen. Xiaoyan sepertinya sudah menduga Nulong akan bereaksi seperti ini. Dia mencibir dan melulurkan tangannya untuk membuat isyarat undangan. Saya telah mendengar bahwa Anda sangat kuat dan tak kenal takut.
dan saya selalu ingin melihatnya dengan mata saya sendiri. Kalau tidak, Anda dan saudara Hundun akan bertarung terlebih dahulu. Bagaimana? Bagus. Mundur untuk maju, memaksa Nulong untuk membuat pilihan dari sudut pandangnya sendiri. Jing Wuchen dan Long Yi berseru dalam hati mereka bahwa ini luar biasa. Mata Hundun Bume bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan 2 kali lagi. Dengan kekaguman di hatinya, anak laki-laki ini memiliki pikiran yang luar biasa. Jika dia benar-benar kuat, dia layak untuk berteman. Bertarunglah. Bagaimana mungkin Nulong kehilangan reputasinya di depan beberapa orang yang tidak dikenal? Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain sedang memprovokasinya, Nulong membuka mulutnya untuk menyetujui. Tetapi setelah mengucapkan 2 kata, dia menghentikan kata terakhir. Bertarung. Dan matanya menunjukkan keraguan. Dia tampaknya memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa mengatakan kata bertarung. Melihat keraguan Nulong, Hundun Bume juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Nulong, bahkan Anda memiliki kekhawatiran, maka apa yang tidak masuk akal? Kata-kata Hundun Bume tidak diragukan lagi mengungkapkan keraguan tentang apakah Nulong akan mengambil keuntungan dari kemalahan orang lain. Nulong sangat marah, menatap Hundun Bume dan meraung. Hundun Bume, Anda dan saya sama-sama dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi. Apakah Anda juga berpikir bahwa saya akan menghancurkan reputasi saya dan melakukan sesuatu yang tercela yang akan mengambil keuntungan dari kemalahan orang lain? Hundun Bume mendesah pelan dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda menyembunyikan sesuatu atau Anda punya ide lain, tetapi Anda dan saya belum pernah bertemu sebelumnya, apalagi saling mengenal. Di gua berdarah ini, siapa yang berani mempercayai orang yang tidak dikenal? Karena saya telah menerima tantangan orang ini, saya harap dia bisa bertarung dengan tenang dan membiarkannya kalah dengan keyakinan. Kalau tidak, bahkan jika saya menang, saya akan dicurigai menang secara tidak adil. Kata-kata Hundun Bume tampaknya bijaksana, tetapi artinya sudah sangat jelas, yaitu dia tidak akan pernah membiarkan Nulong menonton pertempuran. Tetapi Nulong adalah seorang fanatik seni bela diri dan lebih tidak nyaman baginya untuk menghindari pertempuran antara Hundun Bume, seorang jenius yang tak tertandingi, dan yang lainnya daripada membunuhnya. Jadi urat-urat muncul di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali, dan dia menatap Xiaoyan yang menyebabkan semua ini, berharap dia bisa memakannya hidup-hidup. Jika dia marah dan menyerang karena ini, maka orang ini terlalu kejam dan sembrono dan tidak layak berteman. Mengabaikan tatapan marah Nulong, Xiaoyan tersenyum malas tanpa rasa bersalah, yang membuat paru-paru Nulong hampir meledak. Namun Nulong benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan Hundun Bume. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di dalam hatinya. Perlahan-lahan mengembuskan nafas sesak di dadanya, menatap Xiaoyan dengan galak dan berkata, katakan pada saya apa yang ingin saya lakukan agar merasa tenang. Dia mengendalikan emosinya begitu cepat di bawah tirani. Nulong ini tidak sesederhana. Xiaoyan diam-diam memuji dalam hatinya dan perlahan berkata, sepertinya Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya, dan Anda seharusnya bertanya pada diri Anda sendiri. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Tanyakan pada diri saya sendiri. Nulong tertegun. Dan setelah beberapa saat dia menghela nafas berat dan berkata kepada Xiaoyan, tahukah Anda berapa banyak orang yang bahkan tidak berani bernafas di hadapan saya? Anda hebat, tidak hanya tidak takut tetapi juga tidak menyerah. Anda benar-benar hebat. Wajah Nulong sangat rumit. Setelah berjuang beberapa kali, akhirnya dia mengalah. Baiklah, hanya karena keberanian Anda dan juga wajah saudara Hundun, saya bersumpah atas nama gadis suci ras monster. Sialan, Anda bersumpah pada saya atas nama wanita saya. Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini, tetapi dia segera dipenuhi dengan kegembiraan.
Dia tidak menyangka King Lin memiliki prestise yang begitu tinggi tidak lama setelah kembali ke klan monster. Bahkan kejeniusan klan monster bersedia memujanya. Jadi Xiaoyan benar-benar bahagia untuk King Lin. Namun Xiaoyan sangat tidak senang di dalam hatinya. Bagaimana jika orang ini adalah penjahat yang tidak menepati janjinya? Bukankah sumpahnya akan menyeret wanita saya ke dalam air? Ini sama sekali tidak bisa diterima. Jelas, Xiaoyan langsung tidak senang ketika mendengar Nulong benar-benar bersumpah atas nama King Lin. Jadi dia menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Tidak, tidak. Di klan monster leluhur Anda adalah yang tertinggi dan semua anggota klan monster memuja mereka sebagai dewa. Jika Anda ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama leluhur Anda. Nulong langsung marah. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah menyerah dalam beberapa langkah. Bagaimana mungkin anak ini masih tidak tahu apa yang baik untuknya? Dasar brengsek. Tetapi ketika dia melihat Hundun Pume terdiam, Nulong berpikir bahwa Hundun Pume juga setuju. Jadi dia menahan nafas dan berkata, atas nama leluhur saya jujur apa yang saya takutkan. Bahwa saya Nulong dari klan monster bersumpah di sini bahwa jika saya memanfaatkan bahaya dari kedua orang ini selama pertempuran, saya akan disambar oleh ribuan guntur dan tidak akan pernah hidup lagi. Dan para leluhur dapat bersaksi. Kemudian dia bertanya dan marah. Hundun Pume, ini tidak apa-apa kan? Hundun Pume tertegun sejenak, mengangkat kepalanya dan melengkungan tak berdaya muncul di sudut mulutnya. Sebenarnya Nulong sama sekali salah paham dengan Hundun Pume. Apakah itu bersumpah atas kehormatan gadis suci ras monster atau kehormatan leluhur ras monster? Artinya sama saja. Tapi Hundun Pume tidak terlalu peduli. Dia hanya mendengar Nulong menyebut gadis suci ras monster dan teringat berita yang pernah diterimanya sebelumnya bahwa ras monster akan menjadi lebih kuat dengan kembalinya gadis suci itu. Jadi dia melamun sejenak. Dan dia tidak menyangka bahwa Nulong akan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diamnya atas saran Xiaoyan. Kalau begitu, saudara Hundun, silakan. Xiaoyan mundur beberapa langkah dan menjaga jarak yang pantas. Kemudian dia memberi isyarat untuk mengundang. Long Yi, Jing Wuchen, dan Nulong mundur beberapa mil pada saat yang sama, meninggalkan jarak pertarungan untuk keduanya. Mata Long Yi dan Jing Wuchen bersinar dengan kegembiraan. Mereka berharap Xiaoyan dapat mengalahkan Hundun Pume lagi setelah mengalahkan Dan Bingyan dan Zhen Jian. Terlebih lagi pertarungan ini terkait dengan apakah Hundun Pume akan bergabung dengan tim mereka. Jadi keduanya sedikit gugup. Nulong menyilangkan lengannya dan mencibir. Xiaoyan ingin melihat bagaimana orang sombong ini akan dikalahkan oleh Hundun Pume sebentar lagi. Meskipun Hundun Pume melangkah maju dengan sangat santai dan mengangguk sedikit, seolah menerima tantangan itu. Tapi Xiaoyan tidak peduli, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengingatkan Hundun Pume. Saudara Hundun, silakan bertarung habis-habisan. Pertarungan ini sungguh mengasihkan. Oh, Anda benar-benar berpikir Anda adalah jagoan besar. Hundun Pume mencibir dalam hatinya. Namun saat berikutnya wajahnya menjadi serius. Semangat juang di matanya muncul kembali dan menjadi lebih kuat. Karena Xiaoyan memiliki penggaris raksasa di tangannya. Dan api surgawi yang melonjak menyebar di penggaris itu. Membuat udara menjadi panas. Bahkan ruang di sekitar Xiaoyan ditutupi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan api surgawi. Anak ini benar-benar bisa mengendalikan api surgawi sekuat itu. Bagus, semakin kuat semakin menarik. Ayo. Hundun Pume mengagumi dalam hatinya, tidak lagi meremehkan musuh, mengambil beberapa langkah dan perlahan-lahan meninju. Meskipun pukulannya lambat, semangat juang yang kuat membuat udara lengket. Sehingga Xiaoyan segera merasakan tekanan dari ruang di sekitarnya, dan setiap gerakannya benar-benar terhalang. Dengan mendengus dingin, semangat juang Xiaoyan meledak. Terbebas dari tekanan tinju. Dia melompat tinggi dan penguasa beratnya menebas langsung ke Hundun Pume yang menyebabkan ada ledakan sonik samar di angin penguasa yang tajam.
Tidak buruk untuk bisa menyingkirkan begitu cepat. Hundun Pume melangkah ke samping menghindari penguasa berat Xiaoyan dan memukul tulang rusuk kiri Xiaoyan dengan tinju kanannya dengan semangat juang yang kuat. Xiaoyan memutar tubuhnya untuk menghindarinya dan penguasa berat itu mengenai kaki Hundun Pume. Reaksi yang cepat sekali, dia bisa menghindari dua jurus saya dan menyerang balik. Sepertinya saya benar-benar meremehkannya. Hati Hundun Pume sedikit terkejut dan dia melangkah mundur dengan cepat dan meninju tanah dengan kedua tinjunya. Kemudian sebuah pilar batu yang tajam tiba-tiba menusuk dari tanah tempat Xiaoyan berada. Keterampilan bertarung. Xiaoyan menghindari ke belakang, memperhatikan pilar-pilar batu tajam yang menonjol satu demi satu di sepanjang jalan, mengejarnya seperti duri dalam daging. Dia melirik Hundun Pume yang tidak tersipu atau terengah-engah, dan pikirannya terpacu. Dia benar-benar mengendalikan atribut bumi. Dia menggunakan kekuatan bumi untuk melepaskan pilar-pilar batu, menghabiskan sangat sedikit doki. Jika saya terus mundur, itu akan sangat merugikan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan membungkukkan dada dan perutnya, menghindari pilar-pilar batu yang menonjol di depannya, dan tubuhnya tidak lagi menyapu ke belakang. Tetapi ketukan kakinya bersama-sama dan menarik lurus ke atas. Atribut bumi berdiri di atas tanah dapat menggunakan kekuatan bumi yang tak terbatas. Tetapi untuk membiarkan pilar-pilar batu bangkit mengejar Xiaoyan di udara. Doki yang dikonsumsi jauh melampaui apa yang bisa dilakukan sebelumnya. Ketika melihat Xiaoyan melayang di udara, Hundun Pume tahu bahwa keterampilan bertarungnya telah gagal. Jadi dia hanya menyingkirkan keterampilan bertarungnya dan mengangkat ibu jarinya ke Xiaoyan. Ini bukan sepenuhnya karena Xiaoyan merusak keterampilan bertarungnya, tetapi juga karena dia telah menggunakan 60% kekuatannya, tetapi masih tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan memang mampu melawannya. Melihat kemudahan Xiaoyan dalam bertarung melawan Hundun Pume, senyum Longyi langsung berseri, dan kepercayaan dirinya pada Xiaoyan meningkat. Qing Wuchen menyipitkan mata ke arah Nulong yang wajahnya hijau dan merah, dan rasa senang muncul secara spontan. Apakah Anda sudah melihat kekuatan saudara Xiao? Melihat penampilan Anda yang sombong sebelumnya, saya tidak senang. Sekarang setelah beberapa gerakan, Hundun Pume memberi saudara Xiao ancungan jempol. Sekarang mari kita lihat apakah Anda berani meremehkan kami dan pamer di depan kami. Nulong menatap kosong ke arah Xiaoyan yang berdiri di udara seperti pria tampan, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan sama sekali tidak memperhatikan tatapan puas Qing Wuchen. Kekuatan Nulong jauh lebih tinggi daripada Qing Wuchen dan Longyi, jadi dia secara alami melihat lebih cermat daripada mereka berdua. Tetapi justru karena inilah dia lebih terkejut. Mampu memaksa mundur Hundun Pume berarti kekuatannya dapat menimbulkan ancaman baginya. Mampu dengan cepat merasakan ledakan keterampilan bertarung Hundun Pume, berarti reaksinya sangat tajam. Mampu dengan cepat menemukan solusi untuk pilar batu yang mengikutinya menunjukkan bahwa dia pasti telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki banyak pengalaman tempur. Selain itu, dia mampu melawan setiap gerakan dengan tenang dan jelas bahwa dia belum mencoba yang terbaik. Dari sudut pandang ini, dia pasti memiliki kemampuan untuk melawan Hundun Pume, dan bahkan jika dia dikalahkan, itu tidak akan menjadi masalah sesaat. Sungguh konyol bahwa saya marah sebelumnya dan mengancam akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Itu benar-benar lelucon. Memikirkan hal ini, Nulong menelan ludah dan wajahnya menjadi panas, tetapi sedikit kebingungan muncul di hatinya. Kemampuan bertarung anak ini sangat bagus. Dikatakan bahwa dia jelas bukan orang yang tidak dikenal. Tetapi, mengapa saya tidak pernah mendengar orang seperti itu di antara para jenius teratas yang memasuki ilusi kali ini? Pada saat ini, Xiaoyan yang selalu mempertahankan senyum tenang di udara berbicara. Saudara Hundun, kita baru saja melakukan pemanasan. Selanjutnya kita harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, Saudara Nulong tidak akan bisa menunggu.
Suen sengaja menekankan kata tunggu yang membuat wajah Nulong semakin panas. Dada Nulong naik turun dengan hebat dan dia menjawab Suen dengan tidak senang. Saya mengakui bahwa saya salah sebelumnya, tapi jangan terlalu cepat bangga. Jika Anda ingin bangga, tidak akan terlambat untuk bangga setelah Anda mengalahkan saudara Hundun Pume. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan saudara Hundun, apa salahnya saya bersujud pada Anda dan mengakui kesalahan saya? Apa yang Anda bicarakan? Hundun Pume langsung tidak senang saat mendengarnya dan dia merasa sedikit marah. Memang benar, dia mengagumi Xiaoyan, tetapi itu hanya kekaguman. Jika Xiaoyan bisa mengalahkannya, dia pikir itu mustahil. Belum lagi Xiaoyan, bahkan saat bertarung melawan jenius tak tertandingi lainnya, dia tidak pernah berpikir akan kalah, dan dia sangat yakin akan hal ini. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Nulong, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun hati Xiaoyan sedikit tergerak. Sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, Nulong dapat mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan sebelumnya yang membuat Xiaoyan merasa sedikit senang terhadap Nulong. Jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu, saudara Nulong, ingat apa yang Anda katakan." Nulong tidak menyangka Xiaoyan akan menganggapnya serius. Ia tertegun sejenak lalu menepuk dadanya dengan keras. Ada begitu banyak saksi di sini. Apakah Anda takut saya tidak akan mengakuinya setelah Anda menang melawan saudara Hundun? Setelah mengatakan ini, sorot mata Nulong yang sombong melintas pelan. Bocah itu ingin mempermalukan saya, jadi saya akan mengambil kesempatan ini untuk membuat Hundun marah dan membuatnya sangat menderita. Benar saja, melihat kedua orang itu bertaruh pada kekalahan mereka, seolah-olah mereka benar-benar memiliki kemungkinan untuk kalah dalam pertempuran ini. Wajah Hundun Pume tiba-tiba menjadi muram. Bagus, sangat bagus. Hundun Pume tampaknya ingin melampiaskan amarah di dalam hatinya, dan aura yang mendominasi meledak dari tubuhnya dengan beberapa kata baik. Kalau begitu, jangan membuat saudara Nulong menunggu lama. Kata tunggu yang sama diucapkan dari mulut Hundun Pume memiliki rasa yang berbeda. Xiaoyan mengejek kesombongan Nulong sebelumnya dan Hundun Pume ingin mengalahkan Xiaoyan dengan cepat untuk memberikan tamparan keras kepada keduanya yang berani bertaruh bahwa mereka akan kalah. Long Yi menatap ketiganya yang bertengkar dengan heran. Sementara Jing Wuchan sangat gembira dalam hatinya karena dia tiba-tiba menemukan bahwa jenius yang tak tertandingi itu juga bisa marah, bertengkar dan kehilangan kesabaran seperti orang biasa, dan tampaknya tidak berbeda dari dirinya sendiri, dan bahkan lebih rendah darinya dalam beberapa aspek, dan tidak kesulit yang dia bayangkan sebelumnya. Karena saudara Hundun tidak ingin membuat saudara Nulong menunggu lama, saya Xiaoyan tentu saja akan mematuhi perintah Anda. Segera api surgawi melesat ke langit dan menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap, sehingga Xiaoyan penuh dengan semangat kepahlawanan, dan aura sekali lagi sebanding dengan Hundun Pume dalam kondisi puncaknya, yang mengejutkan Hundun Pume dan Nulong. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjutkan hari ya guys, bye-bye.